Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, dosen Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di keperawatan, saya biasanya mengajar mata kuliah metodologi penelitian, biostatistik, keperawatan keluarga, dan juga keperawatan medikal bedah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni keperawatan medikal bedah 1 atau bisa disingkat juga dengan KMB 1. Mata kuliah KMB 1 ini merupakan mata kuliah wajib asosiasi yang memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Saat mahasiswa mengikuti perkuliahan KMB 1, maka diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar dan juga memahami masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan sistem kardiovaskuler, atau hal ini berkaitan dengan masalah-masalah jantung, kemudian sistem respirasi yang berkaitan dengan pernafasan dan juga paru-paru, dan yang terakhir sistem hematologi yang berkaitan dengan komponen-komponen darah pada tubuh manusia. Setelah mahasiswa mampu memahami tentang ketiga konsep dasar tersebut, maka diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan juga mengimplementasikan asuhan keperawatan dan juga memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien-pasien dengan masalah gangguan sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, dan juga sistem hematologi. Maka untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa harus mengikuti perkuliahan selama 1 semester dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Sebelum memulai perkuliahan, biasanya saya akan menjelaskan RPS dan juga membuat kontrak belajar dengan mahasiswa. Adapun lingkup mata ajar dalam keperawatan medikal bedah ini meliputi konsep dasar keperawatan medikal bedah, kemudian konsep dasar perawat bedah, konsep dasar anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, dan juga sistem hematologi. Selain itu, saya juga memberikan materi terkait bagaimana sih sebagai perawat kita dapat menerapkan asuhan keperawatan dan juga memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler, seperti pasien-pasien dengan hipertensi dan gagal jantung, dan juga pasien-pasien dengan gangguan sistem respirasi seperti pasien dengan tuberkulosis paru dan juga asma, dan yang terakhir pada pasien-pasien dengan masalah sistem hematologi seperti pasien dengan masalah dengue high fever atau DBD dan juga anemia. Selain itu, kita juga biasanya membahas tentang tren dan isu terkini terkait hal-hal atau penyakit-penyakit baru yang ada di dunia. Salah satunya kasus COVID-19 yang menjadi tren dan isu terbaru dari tahun 2020 hingga saat ini. Untuk kasus ini kita bahas di keperawatan medikal bedah 1 karena berkaitan langsung dengan gangguan sistem respirasi atau sistem pernafasan. Topik dari tren isu terbaru ini tentu saja saya angkat dari evidence based practice dari jurnal-jurnal nasional ataupun jurnal internasional terbaru, dan juga berdasarkan weekly report dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan dari Kemenkes atau Satgas COVID-19. Selama proses pembelajaran, saya biasanya menggunakan metode ajar, delivery, interaction, dan assessment. Untuk strategi delivery, saya biasanya memaparkan materi dari textbook terbaru dan juga dari jurnal-jurnal internasional terbaru.
Kemudian strategi interaction tentu diperlukan supaya suasana kelas menjadi lebih hidup dengan mengaktifkan diskusi. Nah, biasanya pada akhir pertemuan saya memberikan case study untuk mahasiswa agar mereka dapat menganalisis case tersebut dan juga didiskusikan di pertemuan berikutnya. Nah, biasanya untuk case study ini saya memberikan kepada mahasiswa melalui Google Classroom ataupun LMS yang memang disediakan oleh kampus. Selain itu, kami juga biasanya berdiskusi melalui WhatsApp group, sehingga ketika mahasiswa ada kesulitan, mereka bisa langsung bertanya kepada saya. Dan yang terakhir adalah assessment. Biasanya untuk asesmen ini sudah kita sepakati di awal pertemuan ya, pada saat membuat kontrak belajar. Nah, adapun terkait kriteria penilaian ya, biasanya untuk kehadiran itu persentase penilaiannya adalah 10%. Namun saya tetap mengharuskan mahasiswa untuk hadir 100% kecuali untuk hal-hal yang sifatnya urgent. Misalnya mahasiswanya sakit ataupun ada musibah di keluarga yang memang mahasiswa tidak dapat hadir atau tidak dapat mengikuti perkuliahan. Kemudian untuk penugasan dan juga keaktifan di kelas itu saya memberikan persentase nilai 40%. Nah, kenapa nilai ini lebih besar? Karena proses pembelajaran dalam satu semester itu terlihat ketika kita berdiskusi secara langsung dengan mahasiswa. Jadi biasanya dalam satu semester itu saya akan memberikan penugasan kelompok yang mahasiswa harus presentasikan sebagai presentasi kasus, dan juga mereka dapat menerapkan penyuluhan kesehatan kepada pasien-pasien atau kepada keluarga yang berkaitan dengan topik yang sudah dibagikan. Kemudian untuk presentase UTS dan juga UAS ini memiliki bobot yang sama, masing-masing 25%. Untuk soal dari UTS dan UAS sendiri, ini saya membuat bentuk soalnya itu merujuk pada uji kompetensi perawat atau uji kompetensi nurse Indonesia. Jadi soalnya itu berbentuk kasus dan juga multiple choice. Sehingga diharapkan mahasiswa itu terbiasa menghadapi soal yang sama, sehingga mereka lebih punya persiapan yang matang nanti ketika mereka harus menghadapi UKOM yang sebenarnya pada saat mereka sudah menyelesaikan sarjana keperawatan dan juga profesi nurse. Selanjutnya untuk praktikum, saya biasanya memberikan praktikum di laboratorium keperawatan. Adapun tindakan keperawatan yang masuk dalam lingkup keperawatan medikal bedah 1, yakni tindakan-tindakan keperawatan yang berkaitan dengan masalah sistem kardiovaskuler, sistem respirasi dan juga sistem hematologi, seperti tindakan keperawatan pemasangan infus, kemudian pemberian transfusi darah, tindakan terapi intravena, kemudian pemeriksaan analisa gas darah, perekaman EKG, kemudian pemberian inhalasi atau nebulizer, dan yang terakhir prosedur suction. Demikian penjelasan dari RPS mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hadir semua ya? Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca salah satu surah pendek terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah. Semoga yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kali ini ya, seperti yang sudah tercantum di RPS mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, untuk pertemuan yang sekarang kita masuk ke materi asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan flashback dulu ya
flashback ke materi yang sebelumnya ya. Materi yang sebelumnya tentu kita akan membahas tentang apa, anatomi dan fisiologi dari jantung ya, atau sistem kardiovaskuler itu sendiri. Nah, ini sudah ada ya, Ibu bawa alat peraganya ya, jantung. Ada yang tahu besarnya seberapa jantung kita? Ada yang masih ingat? 1 genggam ya, atau 1 kepalan tangan manusia. Jadi seberapa besar jantung ibu berarti segini ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau pengen tahu ukuran jantungnya seberapa ya, silakan tangannya digenggam. Oh, berarti kira-kira segitu ya. Nah, ada nggak yang masih ingat fungsi dari jantung apa? Jantung kita ini fungsinya apa? Oke, memompa darah ya, benar ya. Jadi jantung kita itu memompa darah ya. Oke, kalau kita bicara organ jantung, nah ini yang utuh ya. Kalau misalnya kita buka ya sekarang, nah kalau kita buka, di sini kan ada 2 vena yang berperan di sini ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Apa nama kedua vena ini? Vena cava superior dan inferior ya. Kemudian di jantung ini juga kita punya 4 kamar ya. Kalau ibaratnya satu rumah itu ada 4 kamar, ada 2 serambi, ada 2 bilik ya. Ada 2 di atas, 2 di bawah ya. 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan ya. Nah, kalau yang di atas sebelah kanan apa namanya? Atrium kanan ya. Yang sebelah sini? Atrium kiri. Oke, atrium kiri. Yang di sini ventrikel kanan, yang di sini ventrikel kiri. Nah, di antara rumah tadi ya, ruang-ruang tadi, kamar-kamar tadi kan tentu ada pintunya ya untuk masuk gitu ya. Nah, kalau di jantung itu namanya katup ya. Nah, kan kalau dari atrium kiri ke ventrikel kiri, apa nama katupnya? Katup mitral ya. Kemudian kalau misalnya dari atrium, dari ventrikel kanan itu dibawa ke paru-paru, di sini juga ada yang namanya katup pulmonal ya, yang warna biru ya. Kemudian kalau dari ventrikel kiri akan dibawa ke seluruh tubuh melalui katup aorta ya. Jadi darah dari seluruh tubuh ya itu dibawa masuk ke vena cava superior dan inferior. Kemudian darah dialirkan ke atrium kanan ya. Terus dialirkan kemana? Ventrikel kanan melalui katup trikuspid ya. Dari ventrikel kanan darah dibawa ke paru-paru melalui katup pulmonal ya, katup pulmonal yang warna biru ini ya. Kemudian di paru-paru itu nanti akan ada terjadi pertukaran gas ya antara karbon dioksida dan oksigen. Ada yang masih ingat istilahnya apa? Difusi gas ya. Nah, kemudian darah yang kaya oksigen tadi yang dari paru-paru itu dibawa balik lagi nih ke jantung, ke atrium kiri ya. Dari atrium kiri dialirkan kemana? Ventrikel kiri ya, lewat katup apa? Katup mitral ya, benar. Nah, dari ventrikel kiri ini baru dialirkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta ya, melalui aorta ini ya. Jadi aorta ini salah satu pembuluh darah terbesar di tubuh manusia ya. Jadi siklusnya seperti itu. Oke. Masih ingat ya berarti ya. Kalau seperti itu nanti kita akan masuk ke materinya lebih mudah karena ini berkaitan langsung dengan jantung ya, terutama jantung yang tidak sehat ya. Oke, ada yang sudah baca materi yang sudah Ibu bagikan sebelumnya? Sudah ya? Oke, mungkin ada yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya apa sih yang dimaksud dengan gagal jantung? Silakan. Siapa? Oh ya, sebutkan nama ya. Oke. Nama saya Fadika. Iya. Jadi di sini definisi gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh guna metabolisme tubuh. Oke. Baik, itu pendapat dari Avantika. Ada yang mau menambahkan? Sunarsi? Mau menambahkan?
Ya, Bu. Ya. Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung seseorang itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu seperti fungsi dari jantung itu sendiri untuk memompa darah untuk seluruh tubuh yang kaya oksigen. Nah, di sini ketika gagal jantung itu sendiri tidak mampu melakukan tugasnya. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Avantika dan juga Sunarsi ya. Jadi apa yang teman-teman kalian tadi sudah sharingkan itu sudah benar ya. Jadi gagal jantung yaitu suatu keadaan patologis ya. Keadaan patologis di mana jantung itu sudah tidak mampu memompa ya, memompa darah sehingga suplai oksigen, kemudian suplai metabolismenya itu kurang ya. Kurang mencukupi kebutuhan tubuh ya. Kondisi gagal jantung ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Biasanya gagal jantung itu terjadi bisa karena kegagalan sistoliknya ya. Jadi ketika jantung kita memompa itu kan ada proses ada sistolik, ada diastolik ya, ada kontraksi, ada dilatasi ya. Nah, ketika sistolik gagal ya, jadi biasanya kondisinya bisa dilihat yang kondisi jantung normal ya. Ini terlihat ya ventrikelnya seperti apa lapisannya ya. Nah, pada kegagalan sistolik biasanya ventrikel sebelah kirinya, kalau yang ini kondisinya dia jadi melebar ya. Lapisannya menipis, sehingga darah yang harusnya dipompanya maksimal, nah itu dia tidak mampu memompa maksimal lagi karena dia ototnya itu sudah menipis, ya, tidak mampu berkontraksi. Sedangkan untuk yang kegagalan bagian diastolik itu teman-teman juga bisa lihat di sana, bagian ventrikelnya itu yang harusnya tadi memompa dia kaku, yang harusnya bisa memompa begini dia kaku, jadi tidak mampu juga memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, kemudian kegagalan dari sistolik dan juga diastolik ini, dia nanti bisa berefek ke gagal jantung sebelah kiri atau gagal jantung sebelah kanan, ya. Nah, gagal jantung sebelah kiri, ya, sebelah kiri berarti tadi ya bagian atrium ataupun ya yang ini tadi ya, berarti bagian atrium ataupun ventrikel yang sebelah kiri berarti ya yang bermasalah. Darah yang harusnya kaya oksigen tadi yang diambil dari paru-paru itu dibalikkan ke tubuh, ya. Akhirnya darahnya balik lagi ke paru-paru. Nangkep ya? Jadi yang darah yang dari paru-paru tadi yang harusnya dialirkan ke aorta ke seluruh tubuh itu kembali lagi ke paru-paru, ya. Jadinya muncul masalah pada parunya, ya, pulmonary problems itu sering terjadi. Makanya pasiennya kadang sesak, ya. Kemudian takipneu, ada yang masih ingat takipneu itu apa? Nafasnya tersendat-sendat, ya. Kemudian crackle. Jadi kalau teman-teman melakukan pemeriksaan fisik, kemudian auskultasi, nah itu terdengar crackle. Karena apa? Karena ada cairan yang menumpuk di paru, ya. Kemudian terjadi edema pulmonari. Jadi ada cairan di paru-paru, ya. Jadi udem, ya, pembengkakan karena cairan. Kemudian dia bisa juga batuk, tapi sputumnya berwarna pink, ya, pink pekat. Nah, itu dia. Kemudian pasiennya takikardi, ya, atau tekanan nadinya itu lebih dari 100 kali per menit, ya. Kemudian pasiennya kelelahan, ya, sianosis, sudah pasti karena kekurangan asupan oksigen, ya. Itu untuk gagal jantung kiri. Kemudian ada gagal jantung kanan. Nah, gagal jantung kanan berarti yang bermasalah yang sebelah sini, ya, yang bermasalah sebelah sini. Nah, pada umumnya gagal jantung kanan itu terjadi dari dampak karena gagalnya jantung kiri. Kebanyakan seperti itu. Jadi biasanya jantung yang sudah gagal dua-duanya awalnya itu dari kiri, ya. Nah, kondisinya sama ketika kalau di kiri itu kan dia menerima darah dari seluruh tubuh yang harusnya masuk ke jantung, yang nanti bakal dibawa masuk ke paru-paru.
Nah, tapi karena ventrikelnya ini sudah tidak mampu bekerja, yang darah yang tadi masuk ke vena cava superior dan inferior itu balik lagi ke tubuh. Ya, itu kembali lagi ke tubuh. Sehingga apa? Biasanya pasien dengan gagal jantung sebelah kanan itu udem di ekstremitas. Kemudian ada aksites, ya, cairan yang tadi harusnya dipompa ke jantung, ya, dibawa ke jantung darahnya, terus dia jadi penumpukan cairan di bagian abdomen, ya, kemana-mana, ya, terusan bisa jadi juga pembengkakan hati, ya. Kemudian peningkatan berat badan, ya, tadi karena cairannya menumpuk, ya, bukan karena banyaknya lemak. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, selanjutnya ini klasifikasi gagal jantung berdasarkan New York Heart Association. Jadi kalau gagal jantung ini biasanya NYHA, ya, itu ada 4 kelas, ya. Untuk kelas pertama biasanya pasiennya masih mampu beraktivitas, ya, beraktivitas biasa itu nggak ada keluhan, ya. Kemudian aktivitas umum juga nggak ada keluhan, ya. Untuk aktiviti daily living kayak misalnya mengerjakan kebutuhan rumah sehari-hari itu belum ada keluhan, itu masih kelas 1, ya. Biasanya terdeteksi gagal jantung kalau memang dia sudah mulai ada keluhan biasanya. Untuk kelas 2, untuk aktivitas biasanya sedikit terbatas, ya. Kemudian saat istirahat tidak ada keluhan, tetapi untuk aktivitas umum ini mulai payah, ya. Misalnya dia jalan naik tangga itu sesak. Nah, berarti itu bisa jadi gagal jantung pada kelas 2, ya. Kemudian untuk yang kelas 3, nah ini biasanya aktivitas fisiknya sudah mulai terbatas, ya. Nah, saat istirahat nggak ada keluhan, tapi aktivitas ringan itu menimbulkan kelelahan, sesak. Misalnya dia jalan berapa ratus meter, itu sudah sesak. Nah, itu bisa dicurigai pasien mengalami gagal jantung kelas 3. Dan yang terakhir, pasiennya sudah tidak dapat beraktivitas, istirahat saja dia sudah sesak, ya. Ini untuk pasien-pasien rawat jalan banyak yang pada saat saya penelitian di rumah sakit untuk pasien dengan gagal jantung ini yang rawat jalan itu banyak juga yang sudah pakai oksigen. Jadi sambil rawat jalan sambil bawa oksigennya. Nah, kayak gitu, ya. Berarti ini sudah bisa jadi kelas 3 ataupun kelas 4. Nah, untuk tahu klasifikasi ini tidak hanya dari tanda dan gejalanya saja, tapi juga harus diikuti oleh pemeriksaan penunjang. Kemudian pemeriksaan penunjang yang diperlukan, ya, ini ada beberapa. Biasanya pertama pemeriksaan laboratorium, ya. Yang dicek biasanya kayak enzim jantungnya, ya, CKMB-nya bagaimana, itu nanti dicek. Kemudian bisa juga dengan ronsen torak, ya, tahu ronsen, ya. Jadi nanti terdeteksi itu ada nggak pembesaran jantungnya. Apa nama istilahnya kalau pembesaran jantung yang mengalami pembesaran? Kardiomegali, ya, kardiomegali. Kemudian ada pemeriksaan EKG, ya, EKG. Berarti kita bisa lihat nih apakah ada kelainan, ya, misalnya apakah ada elevasi atau lain sebagainya, gitu, ya. Kemudian bisa juga dengan ekokardiogram, ya. Jadi bisa dilihat masalah di jantungnya ini di mananya, apakah di ventrikel kirinya atau di ventrikel kanannya, misalnya seperti itu. Ini kita lihat, ya, gambarnya, ya. Nah, yang ini hasil foto ronsen toraks, ya. Jadi itu nanti diukur tuh A ke B itu berarti ukuran jantungnya. Apakah dia melebar, ya, dari normalnya ataukah tidak, ya, misalnya. Nah, ini dia gambaran EKG, ya, hasilnya seperti ini. Itu bisa dilihat dari gelombang PVRST-nya, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke askepnya? Ya, silakan. Ya. Mau tanya, Bu, Ya. yang pembekakan jantung, Ya. berhubungan itu nenek kalian tadi begitu. Itu pembekakan jantung itu, Bu, awalnya dari penumpukan cairan tadi. Ya, pembesaran otot jantung.
Itu biasanya Bu awalnya gejalanya itu Bu dari yang tadi gagal. Ya, sesak nafas ya kalau gejalanya. Jadi kardiomegali ya, pembesaran jantung ya. Pada pasien yang mengalami kardiomegali, misal salah satu pemicunya paling banyak itu hipertensi. Jadi jantungnya itu berat untuk memompa, makanya ototnya menjadi besar ya. Oke, sekarang kita masuk ke askepnya ya. Askepnya seperti yang sudah kita pelajari, untuk asuhan keperawatan itu apa aja? Ada pengkajian kan, ada diagnosis keperawatan, kemudian apa lagi? Intervensi ya atau planning, kemudian implementasi dan evaluasi ya. 5 hal itu tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk asesmen biasanya kalau kita merujuk pada standar diagnosis keperawatan Indonesia ya, itu ada 14 subkategori yang bisa dikaji ya, mencakup respirasi, sirkulasi, kemudian nutrisi dan cairan, eliminasi, sampai ke keamanan dan proteksi. Nah, untuk masalah jantung kita bisa berfokus pada sistem respirasi dan juga sirkulasinya ya. Jadi kalau sistem respirasi berarti kita fokus ke parunya ya. Jadi nanti bisa pemeriksaan fisiknya ya, inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, auskultasi, juga pada bagian sirkulasinya, yaitu yang berkaitan dengan jantungnya itu sendiri ya. Kemudian untuk proses diagnosis keperawatan ya, pada pasien dengan gagal jantung biasanya muncul 3 hal ya. Ini 3 diagnosis utama. Biasanya bisa terjadi penurunan curah jantung ya, sudah pasti ya, karena dia sudah gagal untuk memompa darah. Nah, biasanya berhubungan dengan apa? Perubahan prelude ya. Bisa jadi prelude-nya berubah atau afterlude-nya berubah ya. Tadi kontraktilitasnya ya, yang harusnya bisa memompa dengan maksimal ini sudah tidak bisa. Nah, ditandai dengan apa? Palpitasi. Masih ingat palpitasi ya? Jantung berdebar-debar ya, palpitasi. Kemudian kelelahan, sesak nafas ya atau dyspnea. Kemudian untuk psikinya ya, untuk intervensi apa yang dibutuhkan? Perawatan jantung ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka di buku psiki ya, standar intervensi keperawatan Indonesia, itu bagian perawatan jantung. Kemudian untuk diagnosis keperawatan yang kedua biasanya ada hipervolemia ya, karena apa? Kelebihan cairan ya, berhubungan dengan gangguan aliran darah balik vena. Ini salah satu contoh yang tadi, gagal di bagian jantung sebelah kanan ya, harusnya darahnya dibawa ke paru, dia balik lagi ke vena cava ya, balik ke tubuh. Nah, itu. Kemudian ditandai dengan apa? Edema ya, pembesaran vena jugularis. Kemudian ada kongesti paru, jadi parunya mengalami kepayahan untuk berkembang ya, untuk mengembang ya. Terus untuk intervensinya biasanya kita bisa lakukan manajemen hipervolemia ya. Kemudian yang ketiga ya, ini 3 ya, intoleransi aktivitas ya, terutama untuk pasien-pasien yang termasuk kelas 3 dan kelas 4 ya. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen ya. Ya, kalau memang cukup nanti ya Ibu akan upload ini ya, apa namanya, case study seperti biasa. Nanti teman-teman bisa buka di Google Classroom ya. Jadi nanti bisa dibaca, dianalisa, dan kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri.